Oke, selamat sore Bapak Aris. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai Control and Accounting Information System. Jadi, di sini kami beranggotakan saya sendiri, yaitu Abdullah Hanif, ada Muhammad Reski, Dafar Kusuma Dewa, Arido Putranto, dan Muhammad Gibran. Next. Oke, jadi di sini kita bakal fokus pada bagaimana sih organisasi membangun sistem internal control yang efektif. Nah, untuk mencapai itu, organisasi itu butuh tiga kerangka utama, yaitu ada COVID 2019 Framework, habis itu ada COSO Internal Control Framework, sama ada COSO Enterprise Risk Management. Nah, tapi di sini kita bakal lebih fokus pada membahas COSO Internal Control Framework, karena ini merupakan model yang paling sering digunakan oleh perusahaan. Next. Oke, oke, selanjutnya ada control environment. Lingkungan pengendalian adalah budaya organisasi yang mempengaruhi bagaimana organisasi menetapkan strategi, tujuan, dan merespon risiko. Risiko sisa adalah risiko yang tersisa setelah manajemen menerapkan kontrol internal atau beberapa respon lain terhadap risiko. Oke, boleh di next. Nah, selanjutnya itu ada manajemen filosofi, operating, style, and risk appetite. Organisasi memiliki filosofi dan sikap terhadap risiko yang mempengaruhi keputusan dan tindakan. Nah, contoh buruknya yaitu dari Springer Lumber and Supply, di mana wewenang tidak jelas dan ada indikasi akuntansi kreatif serta kontrol internal yang lemah. Oke, boleh di next. Nah, selanjutnya tuh ada komitmen to integrity, ethical value, and competence. Organisasi harus membangun budaya integritas, etika, dan kompetensi. Nah, etika dimulai dari pimpinan puncak karena perilaku manajemen mempengaruhi perilaku karyawan. Oke, boleh di next. Nah, selanjutnya itu ada internal control oversight by the board of the director. Dewan direksi yang aktif berfungsi sebagai pengawas independen untuk memastikan manajemen bertindak sesuai kepentingan pemegang saham. Dewan harus menyetujui strategi perusahaan. Anggota dewan harus kompeten dan cukup independen agar dapat menilai manajemen secara objektif. Dewan dapat menggunakan konsultan luar untuk menilai aspek keamanan dan kualitas sistem informasi. Oke, boleh next. Selanjutnya tuh ada organizational structure. Struktur organisasi menentukan bagaimana perusahaan merencanakan, menjalankan, dan mengontrol operasi. Nah, aspek penting mencakup tingkat sentralisasi, struktur yang kompleks atau tidak jelas dapat menyembunyikan masalah besar, seperti kasus penipuan 300 juta pada perusahaan ESM. Boleh di next. Nah, selanjutnya tuh ada methods of assigning authority and responsibility. Manajemen harus memastikan karyawan memahami tujuan perusahaan serta memberikan wewenang dan tanggung jawab. Karyawan harus dimintai pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan. Selanjutnya tuh penting untuk menetapkan pihak yang bertanggung jawab. Selanjutnya, wewenang dan tanggung jawab dikomunikasikan melalui job description. Oke, boleh di next. Nah, selanjutnya itu ada human research standards that attract, develop, and retain competent individuals. Nah, kejujuran karyawan adalah kekuatan kontrol utama. Nah, contohnya tuh SDM berperan penting dalam membangun budaya kejujuran. Selanjutnya, pemeriksaan latar belakang harus menyeluruh. Selanjutnya, pelatihan berkelanjutan. Selanjutnya tuh karyawan yang tidak puas perlu diidentifikasi. Selanjutnya, ada karyawan yang dipecat harus segera kehilangan akses ke sistem. Oke, boleh di next. Kemudian masuk ke dalam pembahasan risk assessment and risk response. Manajemen bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan menilai ancaman yang dihadapi oleh perusahaan melalui dua risiko, yaitu inherent risk dan residual risk. Risiko yang melekat adalah kerentanan serangkaian akun atau transaksi terhadap masalah kontrol yang signifikan tanpa adanya kontrol internal. Risiko sisa adalah risiko yang tersisa setelah manajemen menerapkan kontrol internal atau beberapa respon lain terhadap risiko. Kemudian manajemen respon. Perusahaan harus menilai risiko yang melekat, mengembangkan respon, dan kemudian menilai risiko sisa. Untuk menyelesaikan risiko yang teridentifikasi dengan toleransi perusahaan terhadap risiko, manajemen harus mengambil pandangan risiko di seluruh entitas. Manajemen dapat menanggapi risiko dengan 4 cara. Yang pertama ada reduce, yang kedua ada accept, yang ketiga ada share, yang keempat ada avoid. Kemudian mereka menilai dan mengurangi risiko menggunakan penilaian risiko dan strategi respon yang ditunjukkan pada gambar berikut. Selanjutnya ada estimate likelihood and impact. Karyawan lebih mungkin melakukan kesalahan daripada melakukan penipuan, dan perusahaan lebih mungkin menjadi korban penipuan daripada gempa bumi. Contohnya pada perusahaan Blue Cross
Blue Shield of Florida menggunakan perangkat lunak IRM yang memungkinkan manajer memasukkan risiko yang dirasakan. Kemudian ada Identify Control. Manajemen harus mengidentifikasi kontrol yang melindungi perusahaan dari setiap ancaman. Ada beberapa jenis. Yang pertama ada kontrol preventif, ada kontrol detektif, dan ketiga ada kontrol korektif. Selanjutnya ada estimate cost and benefit. Manfaat dari prosedur pengendalian internal harus melebihi biayanya. Tujuan perancangan yaitu untuk memberikan jaminan yang wajar bahwa ancaman tidak terjadi, dan manfaatnya yaitu termasuk peningkatan penjualan dan produktivitas, pengurangan kerugian, dan integrasi yang lebih baik dengan pelanggan dan pemasok. Kemudian ada determined cost or benefit effectiveness. Manajemen harus menentukan apakah sebuah kontrol menguntungkan biaya. Dalam mengevaluasi kontrol internal, manajemen harus mempertimbangkan faktor-faktor selain yang ada dalam perhitungan biaya atau manfaat yang diharapkan, seperti pada gambar di bawah ini. Kemudian ada implement control or accept, share, or avoid the risk. Penerapan kontrol hemat biaya harus diterapkan untuk mengurangi resiko. Resiko yang tidak dikurangi harus diterima, dibagikan, atau dihindari. Kontrol bertujuan untuk mengurangi probabilitas. Accept bertujuan menerima resiko apa adanya. Share bertujuan memindahkan resiko ke pihak lain atau berbagi dampaknya. Avoid bertujuan untuk menghilangkan resiko sepenuhnya dengan tidak melakukan aktivitas yang menimbulkan resiko. Oke, nah kita masuk ke control activities. Jadi itu merupakan langkah-langkah yang dibuat perusahaan untuk memastikan bahwa tujuan kontrol tercapai dan risiko-risiko bisa ditangani dengan baik. Di sini tuh manajemen berperan penting. Ada 3 peran penting, yaitu pemilihan kontrol yang tepat, pengembangan general control, dan juga implementasi dan kepatuhan terhadap kontrol. Nah, ada kategori-kategori utama dalam control procedures, dari mana kita bakal bahas satu persatu di next slide. Boleh di next. Yang pertama itu ada proper authorization of transaction and activities. Jadi karena manajemen nggak mungkin ikut serta dalam semua keputusan, maka manajemen tuh harus membuat kebijakan menentukan siapa yang apa yang boleh dilakukan oleh siapa dan dengan syarat apa. Maka dari itu diciptakanlah digital signature. Ini tuh merupakan tanda tangan elektronik yang tidak bisa dipalsukan. Nah, untuk authorization sendiri itu ada 2 jenis. Yang pertama itu ada spesifik sama general. Kalau spesifik ini tuh kayak persetujuan khusus yang hanya boleh dilakukan oleh manajemen. Dan kalau general authorization itu untuk transaksi-transaksi rutin yang tidak berisiko besar. Boleh di next. Nah, masuk ke segregation of duties, ini tuh kayak pemisahan tugas. Karena internal internal control yang baik itu harus melakukan pemisahan tugas antara satu dengan yang lainnya. Di sini tuh ada 2, ada segregation of accounting duties, itu yang pertama. Di sini tuh ada 3 komponen, ada authorization, recording, sama custody. Authorization itu untuk menyetujui transaksi, recording itu untuk mencatat transaksi, dan juga custody untuk mengelola atau menyimpan aset. Boleh di next. Nah, bagian kedua dari segregation of duties itu adalah segregation of system duties. Di sini ada beberapa komponen. Komponen pertama itu ada authorization. Jadi setiap akses atau transaksi penting harus memiliki izin resmi dan jelas. Yang kedua itu ada data entry. Dan yang ketiga itu ada programming, di mana terdiri dari system analyst dan juga programmers. Boleh next. Oke, yang keempat itu ada operations. Komputer operators menjalankan perangkat lunak pada komputer perusahaan. Nah, terus ada data storage, fungsi penyimpanan data bertanggung jawab untuk database secara fisik dan menjaga database file dan program komputer milik perusahaan. Terus yang keenam ada users, pengguna mencatat transaksi, memberi otorisasi data untuk diproses, memiliki akses login ke data perusahaan dan menghasilkan output system. Boleh next. Nah, terus yang ketujuh ada manajemen. Manajemen puncak bertanggung jawab atas seluruh aspek perusahaan, termasuk sistem informasinya. Nah, ini menggunakan personal berikut. Yang pertama ada sistem administrator, yang kedua ada network managers, yang ketiga security management, yang keempat ada change management, yang kelima ada data control, yang keenam adalah database administrator. Next. Terus project development and acquisition control. Sangat penting untuk memiliki metodologi yang terbukti untuk mengatur pengembangan akuisisi informasi dan pemeliharaan sistem informasi. Nah, kontrol penting dalam pengembangan sistem meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, a steering committee, yang kedua, a strategic master plan, yang ketiga ada a project development plan, yang keempat ada a data processing schedule, yang kelima ada system performance measurement. Next. Nah, terus ada beberapa perusahaan menggunakan sistem integrator untuk mengelola proyek pengembangan sistem, namun proyek seperti ini tetap berisiko mengalami biaya berlebihan dan keterlambatan. Perusahaan yang menggunakan sistem integrator harus menggunakan proses dan kontrol manajemen proyek yang sama seperti proyek internal. Selain itu, mereka harus develop clear specification dan monitor the project. Next. Terus change management control. Organisasi mengubah sistem agar sesuai kebutuhan baru dan perkembangan teknologi. Namun perubahan harus dikendalikan agar tidak menimbulkan kesalahan atau peluang kecurangan. Terus
Ada design and use of document and records. Dokumen harus dirancang sederhana, minim kesalahan, memiliki ruang otorisasi atau tanda tangan, serta diberi nomor urut untuk pengendalian. Audit trail penting untuk menelusuri transaksi dan memverifikasi output system. Next. Independent checks of performance. Pemeriksaan kinerja secara independen yang dilakukan oleh seorang selain pelaksana operasional membantu memastikan bahwa transaksi diproses dengan akurat. Pemeriksaan ini mencakup tinjauan tingkat atas, tinjauan analitis, rekonstruksi catatan, perbandingan fisik dengan catatan, akuntansi berpasangan, dan tinjauan independen. Next. Selanjutnya ada communicate, information, and monitor control process. Ada dua komponen penting di sini. Yang pertama adalah information communication, dan yang kedua ada monitoring. Keduanya ini sangat berpenting dalam menjaga efektivitas pengendalian internal. Next. Tujuan utama dari sistem informasi yang berfungsi untuk menangkap bertukar informasi untuk menjalankan, mengelola, dan mengontrol operasi organisasi. Yang kedua, audit trail yang kualitas data. Ini sebagai pemahaman catatan akuntansi dan dokumen pendukung yang menyediakan jejak yang memungkinkan transaksi dilacak dari asal hingga laporan keuangan. Yang ketiga, ada prinsipnya yaitu prinsip kualitas informasi, komunikasi eksternal, komunikasi internal. Next. Monitoring. Yang pertama adalah perform internal control evaluation, yaitu efektivitas pengendalian internal diukur menggunakan evaluasi formal dan penilaian mandiri. Sebuah tim dapat dibentuk untuk melakukan evaluasi tersebut atau evaluasi dapat dilakukan oleh auditor internal. Kedua, ada implement effective supervision, yaitu supervisi yang efektif melibatkan pelatihan dan bantuan kepada karyawan, memantau kinerja mereka, mengoreksi kesalahan mereka. Yang ketiga, ada use responsibility accounting system. Keempat, ada monitor system activities. Next. Oke, sekian dari kelompok kami. Terima kasih.